Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Ringkasan Boruto episode 222 berjudul Malam Sebelum Pertempuran yang Menentukan akan siaran 31 Oktober 2021. Sinopsis ini awalnya diterbitkan oleh majalah Animedia. Ujian akhir dari ujian Chunin diumumkan. Formatnya adalah pertarungan atau pertandingan individu. Terakhir kali, tidak banyak kandidat yang tersisa untuk ujian akhir. Tapi kali ini, Boruto dan banyak rekan dari kelas Genin yang sama telah berhasil. Masing-masing dari mereka sangat ditentukan dan mulai membuat persiapan akhir mereka. Di antara finalis adalah tim 7 yang memperoleh peringkat atas dari rekor mereka, anggota tim 10, dan Wasabi yang telah mengajukan banyak upaya dalam misinya, meskipun tidak adanya Sumire. Selain itu, aturan tes telah diubah, yaitu penggunaan senjata ninja ilmiah buatan sendiri diizinkan. Denki dan Tsubaki, seorang samurai siswa pertukaran asing dari negeri besi, dan finalis lainnya telah mengabdikan diri mereka sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyesuaikan senjata ninja ilmiah mereka sendiri. Jadi, akan ada banyak musuh baru yang tangguh di ujian akhir. Beberapa pertempuran panas akan segera terungkap. Anime Boruto episode 222 berjudul Malam Sebelum Pertempuran yang Menentukan akan dikerjakan oleh studio Pierrot. Paling menarik akan diperbolehkan senjata size ninja di sini. Namun perlu diingat, senjata size ninja haruslah buatan sendiri. Dengan studio Pierrot pada episode ini menandakan banyak adegan aksi di episode ini. Tentu saja sebelumnya Boruto menggunakan senjata size ninja, namun di sini semua peserta akan menggunakannya. Artinya akan ada banyak senjata yang sebelumnya yang belum pernah kita lihat. Selain itu, karakter baru muncul di episode 221 lalu. Bisa saja dia juga pengguna senjata ninja ilmiah yang hebat. Judul sementara yang akan datang untuk 4 episode anime Boruto yang ditayangkan pada bulan November dari Panduan TV. Satu Boruto episode 223 berjudul Inojin vs Hoki yang akan rilis pada 7 November 2021. Sedangkan sudah ada sinopsis singkat untuk episode ini. Ujian akhir dimulai dan pertandingan pertama adalah antara Inojin dan Hoki dari tim 25. Segera setelah pertandingan dimulai, Inojin menggunakan tekniknya, yaitu menggambar meniru binatang super untuk menyerang Hoki. Tentu saja sebelumnya sudah dijelaskan, di mana Hoki rupanya mempunyai kemampuan rahasia. Kita semua belum mengetahui kemampuan rahasia Hoki. Ini membuat seru, mengingat Hoki sering bersama Anbu. Tentu cara bertarungnya akan lebih berkembang dari pelajaran selama misinya. Mungkinkah lagi-lagi Inojin akan gugur pada pertandingan ini? Menarik untuk ditunggu. 2 Boruto episode 224 berjudul Legenda Kucing Monster yang akan rilis pada 14 November 2021. Untuk sekedar informasi, cara penulisan Kucing Monster pada judul episode 224 cocok dengan julukan yang diberikan kepada Nibi, monster berekor 2, yaitu mata tabi. Namun kemungkinan itu bukan mata tabi. Kemungkinan ini mengacu pada Wasabi, di mana dia mempunyai kekuatan didasari kekuatan kucing. Bisa jadi kekuatan sesungguhnya Wasabi akan dimunculkan di sini. Meskipun ini hanya prediksi saja, kita masih harus menunggu informasi resminya. Biasanya informasi itu dari majalah Jepang. 3 Boruto episode 225 berjudul Pertarungan Antara Teman Dekat akan rilis pada 21 November 2021. Belum ada petunjuk siapa teman dekat ini. Apakah dari tim Boruto, tim 40, tim 25, atau tim lainnya? Jelasnya tidak jauh dari teman sekelas Boruto dulu. Tentu saja dengan ini akan sedikit ada keseruan, di mana teman dekat yang saling bertarung. Akan ada sedikit konflik, atau justru kelucuan yang akan terjadi di episode ini. Jika teman dekat ini ambisius seperti sosok Iwabe, tentu saja akan terjadi kekonyolan jika lawannya adalah Metal Lee. Itu adalah contoh kecil, belum tahu siapa yang bertanding. Namun semoga saja Metal Lee menunjukkan kekuatan sesungguhnya di ujian Chunin kali ini. 4
4 Boruto episode 226 berjudul Samurai vs Kagaku yang akan rilis pada 28 November 2021. Belum ada bocoran, namun tentu jika itu samurai, kemungkinan besar itu adalah Tsubaki. Kagaku mengacu pada senjata Sais Ninja. Kemungkinan Tsubaki akan melawan musuh yang menggunakan senjata Sais Ninja. Bisa jadi itu adalah Denki atau shinobi lainnya. Yang jelas senjata Sais Ninja juga akan sulit diatasi oleh Tsubaki. Lalu apakah Tsubaki akan bisa mengalahkan orang itu? Atau justru Tsubaki yang akan kalah? Seperti yang kita tahu, Tsubaki tidak bisa diremehkan. Sekali dia mengeluarkan jutsu pamungkas, bisa saja seluruh area pertarungan menjadi porak-poranda. Serangan Tsubaki yang di luar nalar, dan itu sangatlah overpower. Hanya senjata Sais Ninja tingkat tinggi yang bisa menangani serangan dari Tsubaki. Kesimpulannya, masih banyak adegan canon yang berjalan pada bulan dekat ini. Bahkan pertarungan ujian Chunin dibuat satu episode untuk satu pertandingan. Tentu ini memakan banyak episode untuk menghabiskan seluruh ujian Chunin. Kita berharap akhir tahun 2021 ini kemunculan Aida akan ditampakkan di versi anime. Boruto Chapter 63 berjudul Tidak Ada Gunanya Berdebat, rilis pada 20 Oktober 2021. Untuk bagian sampul chapter terlihat Boruto melepaskan Rasengan dengan karma normal yang diaktifkan. Inilah pembahasan tambahan Boruto Chapter 63. 1. Aida dan Kode mencari tahu cara Boruto menemukan Kawaki. Tentu saja Kode yang asik menghajar Kawaki. Dia memutuskan kontak dengan Aida. Padahal Aida sudah memantau Boruto yang mendekati mereka berdua. Akibatnya, Kode terkena serangan kejutan dari Boruto. Disinilah Kode dan Aida berdiskusi bagaimana cara Boruto menemukan Kawaki. Padahal ciri cakra sudah dihilangkan. Aida hanya bisa menebak. Kemungkinan ini karena Boruto seorang Otsutsuki atau karena hubungan karma mereka. Bahkan mungkin karena hubungan khusus atau ikatan dari mereka. 2. Kawaki ingin berdiskusi dengan Aida. Rupanya Kawaki belum menyerah. Setelah Kawaki tahu bahwa Kode akan menumbuhkan pohon dewa, kami kira Kawaki akan menyerah begitu saja. Namun dia berusaha menemui Aida. Ini karena Kawaki mencurigai, padahal dirinya adalah target paling utama dari Kode. Bagaimana bisa Kode mengecualikan dirinya? Kawaki berencana bernegosiasi dengan Aida. Dengan begitu, mungkin Kode juga akan menurutinya. Tentu saja hal ini mengundang banyak dugaan. Di antaranya bisa jadi nantinya Aida akan membantu Kawaki mengalahkan Kode. Ini adalah kemungkinan yang bisa terjadi, mengingat kekuatan Aida juga tidak bisa diremehkan. Apalagi kemampuan lain dari Aida dan Daemon, itu masih disembunyikan oleh mereka. Itu pun masih hanya teori. 3. Boruto menentang rencana Kawaki. Muncul lagi ceramah no jutsu Boruto. Boruto menentang rencana Kawaki dan tegas berusaha melindungi Kawaki. Banyak perkataan berapi-api dari Boruto yang membuat Aida bahkan mengagumi Boruto. Boruto bersikeras ingin mengalahkan Kode dengan menunggu bantuan Naruto dan lainnya. Namun Kawaki mempunyai rencana sendiri, yaitu dengan bernegosiasi dengan Aida. Perbedaan pendapat ini sudah dimulai bahkan dari mereka kecil. Tidak terbayang jika Boruto remaja. Bahkan pertarungan besar Boruto remaja dan Kawaki remaja terjadi di episode 1. Tentu saja ini kemungkinan adalah karena perbedaan pendapat di antara mereka lagi. 4. Misi Kode baginya sangat kejam. Kode mengakui bahwa dia merasa misinya sangat kejam. Dia adalah pengagum Otsutsuki. Memang paling dikagumi adalah Ishiki. Namun selain Ishiki, tampak Kode mengagumi semua Otsutsuki. Dia bahkan mengakui dirinya juga kagum dengan Boruto. Ini menjadikan misinya, yaitu mengorbankan Boruto tentu akan kejam bagi penyembah Otsutsuki. Di balik itu, karena itu sudah kewajiban dan misi dari Ishiki, tentu Kode akan tetap melakukan misinya itu. 5. Naruto, Ino, dan Ishii. Ternyata Naruto masih di rumah. Dan anehnya saking fokusnya Naruto, Ino, dan Ishii dengan pencarian Kawaki, mereka bahkan kehilangan sosok Boruto. Untung saja Naruto segera menyadari hilangnya Boruto. Kemungkinan besar di chapter depan, Naruto dan lainnya sudah bergerak menuju ke arah Kode. Namun perlu diingat, Aida bisa melihat itu. Kemungkinan Aida akan memberitahu Kode sebelum kedatangan Naruto dan lainnya. Tapi itu pun jika Kode masih berkomunikasi dengan Aida. Jika dia disibukkan melawan Boruto mode baru, tentu Kode tidak sempat menerima laporan.
6. Boruto versus Kode. Sudah diperkirakan oleh Kawaki, meskipun Boruto mengaktifkan karma, dia tidak dapat menandingi kemampuan Kode. Dimulai dari taijutsu, bahkan Boruto kalah cepat dan kalah kuat dengan Kode. Serangan ala shinobi pun dilakukan oleh Boruto, mulai dari Rasengan, tipuan Shuriken sampai Raiton Jin Raisen. Namun itu gagal menyentuh Kode. Intinya, bahkan Kode yang mendapat pembatas kekuatan bisa sekuat itu. Apalagi jika pembatas kekuatan dilepas. Tidak terbayang betapa bahayanya kekuatan Kode. 6. Inti dari karma. Kode yang berhasil dengan mudah menghindari serangan Boruto. Dia menguji kualitas dari calon korban untuk Jubi. Disinilah Kode memberikan penjelasan mengenai karma. Kode menjelaskan bahwa peningkatan kekuatan dan kecepatan fisik hanyalah salah satu dari kemampuan karma. Namun yang paling penting adalah intisari dari karma, di mana pengalaman dari Otsutsuki selama ribuan tahun semuanya diakumulasikan ke dalamnya. Dengan kata lain, pengguna karma akan langsung memiliki jiwa pejuang veteran yang tak kenal rasa takut. Jadi kesimpulannya, kekuatan karma Momoshiki dari Boruto merupakan kekuatan instan yang diperoleh Boruto dari semua pengalaman ribuan tahun Otsutsuki Momoshiki. 7. Kekuatan sejati karma Boruto. Setelah mendengar penjelasan Kode, tiba-tiba Boruto jongkok. Dia mengeluarkan aura cakra yang luar biasa. Pola karma di wajah Boruto berubah. Polanya sama seperti saat dalam wujud Borushiki. Bedanya tanduk di dahi tidak tumbuh. Mata kanan dan kiri sama-sama terbuka. Selain itu, anehnya tidak ada tanda iris atau pupil di mata kanan Byakugannya. Bisa jadi ini salah cetak atau pengaruh obat penekan Byakugan, masih belum diketahui. Tanduk yang tidak tumbuh juga bisa mungkin karena sebelumnya Boruto mematahkan tanduknya sendiri. Atau ini adalah pengaruh obat Byakugan juga. Namun dengan ini jelas, kekuatan penuh karma Momoshiki kemungkinan dikendalikan sepenuhnya oleh Boruto saat ini. Jika kita ingat saat Borushiki mengalahkan Boro, tentu saja kekuatannya sangat besar, meskipun meminjam kekuatan dari Kurama. Kekuatan ini digunakan untuk melawan Kode di kesempatan kali ini. Mungkinkah Kode akan menunjukkan mode tanduk miliknya? Ini menarik untuk ditunggu di chapter ke depan. Namun banyak fans juga memprediksi kemunculan wujud baru ini kemungkinan karena Momoshiki yang ingin bekerja sama dengan Boruto. Bisa jadi Momoshiki membiarkan Boruto mengendalikan kekuatannya. Tujuannya agar Boruto melindungi dirinya sendiri dari niat pengorbanan Kode. Bagaimana menurut Anda? Bisa jadi di chapter depan ada dialog antara Momoshiki dan Boruto di bawah sadar. Kelanjutan manga Boruto chapter 64 dijadwalkan rilis pada 19 November 2021. Tentu saja bulan depan menjadi chapter yang paling ditunggu. Kekuatan baru dari Boruto dan mungkin kedatangan Naruto dan lainnya di akhir chapter. Akankah luka di mata kanan Boruto akan terjadi di bulan depan? Menarik untuk ditunggu. Itulah sekian pembahasan dari kami. Saksikan terus kami hanya di Awan K News. Jika belum nonton video sebelumnya, mari tonton dulu video kami sebelumnya. Alur cerita manga Boruto chapter 57 bagian 2, di mana terakhir kali Eida terbangun. Kode menyapa Eida, namun Eida diam saja dan berjalan melewati Kode. Tentu saja di sini Kode kesal dan mengancam Eida dengan kemampuannya. Eida tampak menengok ke arah Kode, dan dia berbalik mengabaikan Kode. Dia berkata, "Coba saja serang aku jika kau bisa." Kode kemudian berkata, "Sayang sekali Eida, tidak ada pilihan lain." Kode yang tampak memasukkan jempol kirinya masuk ke sabu hitam, tepat di telapak tangan kanannya. Jempol itu yang berubah menjadi cakar, muncul di dada Eida melalui sabu hitam. Dia hendak menusuk leher Eida dengan jempolnya, namun anehnya Kode tidak bisa bergerak. Kode berpikir di benaknya dan berkata, "Apa yang terjadi? Aku tak bisa menggerakkan tanganku, atau lebih tepatnya, tanganku tidak bergerak sesuai kemauanku." Tentu saja Bak terkejut karena hal itu. Kemudian Eida berkata, "Lihat kan, kau tak bisa melakukannya." Kode berkata dalam hatinya, "Ini salah satu kekuatannya juga." Eida kemudian berkata, "Maaf Kode, aku bukannya tak menghiraukanmu. Kau lihat aku sudah terlalu lama tertidur. Jadi aku khawatir nafasku berbau tidak sedap." Kode tampak diam terpana. Kemudian Eida berkata kepada kakek tua, "Bak, antar dia ke bar. Saat sudah selesai, aku akan bergabung dengan kalian." Bak hanya bisa mematuhi perintah Eida, sedangkan Kode tampak tidak bisa berkata-kata. Argan beralih di bar.
Kode dan Bug duduk agak berjauhan. Kemudian Kode berbicara kepada Bug. Benar kan? Dia itu tetaplah seorang wanita. Dan yang kulakukan itu tidak berkelas. Hei Bug, bagaimana menurutmu? Apakah dia tertarik denganku? Kemudian Bug menjawab, jangan bodoh Kode. Kau menyeretku dalam masalah ini. Kau sudah membuat dirimu terjebak dalam mantranya. Kemudian Kode berkata, ya semakin lama aku menunggu, jantungku berdetak semakin kencang. Apakah ini taktiknya juga? Di kamar mandi, Eida tampak menggosok gigi di depan cermin. Dia menggosok giginya dengan santai. Tentu saja dia mendengarkan pembicaraan Kode dengan kemampuannya. Kemudian Bug berkata kepada Kode, dasar bodoh, bukan itu maksudku. Itu adalah kekuatannya. Dia telah mencuri hatimu. Eida di kamar mandi tampak diam dan memandangi cermin. Kemudian Kode bingung berkata, kekuatan untuk mencuri hati orang lain. Kemudian Bug menjawab, itulah alasan kenapa kau tidak bisa menyerangnya. Kau sudah tamat. Itu luar biasa. Penglihatan segalanya itu sudah curang. Tapi dia masih punya kekuatan lain. Itu luar biasa. Kemudian tampak Eida datang menemui Kode dan berkata, itu namanya dibesar-besarkan. Itu bukan hal yang baik. Kita anggap saja ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini. Dan kau bisa mengaksesnya kapanpun kau mau. Apa kau bisa melihatnya sepanjang hari? Kode tampak terdiam dengan pertanyaan Eida. Eida meneruskan, sebagian besar aku sangat bosan, walau terkadang aku melihat sesuatu yang menarik. Kemudian Kode berkata, benarkah? Jadi apakah ada sesuatu yang menarik baru-baru ini? Eida kemudian berkata, kita lihat sebentar. Oh ya, Otsutsuki Shiki sudah mati bukan? Kode tampak terkejut dengan pernyataan Eida. Eida menjelaskan, itu sangat menyedihkan, hingga itu membuatku tertawa. Sayang sekali, aku tak bisa menunjukkannya padamu. Dan kemudian jiwa Ishiki mendatangimu. Dia sepertinya berbicara cukup lama. Jadi aku berhenti mendengarkan di tengah-tengah. Tapi kau sungguh malang sekali, dibebankan tugas sebanyak itu. Kode diam sejenak dan berkata, wow, penglihatan itu asli. Bagaimana cara kerjanya? Eida menjawab, ya sulit menjelaskan keadaannya kepada orang lain. Tapi rasanya seperti kesadaranku berpindah ke tempat itu. Aku juga bisa melihat ke masa lalu. Tapi aku tak bisa melihat kejadian sebelum aku lahir. Dan kukatakan ini sekarang. Jangan berpikir untuk bertanya hal tak sopan, seperti berapa tahun aku bisa melihat ke masa lalu. Kemudian Kode berkata, baiklah, kalau begitu aku akan hanya menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depan? Kemudian Eida menjawab, tidak, ini bukanlah kekuatan ramalan. Aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung, atau memilih kejadian masa lalu untuk dilihat. Tapi aku memprediksi kalau kau akan datang mengunjungiku. Anggap saja itu intuisi wanita. Kemudian Kode berkata, benarkah? Aku terkesan. Kemudian Eida berkata, bagaimana cara melepas pembatas kekuatan di dalam tubuhmu? Bukankah itu yang ingin kau tahu? Kemudian Kode berkata, kau benar-benar tahu segalanya. Ya benar, agar aku bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini aku mungkin bisa saja melakukannya, tapi aku tak ingin menyulitkan diriku sendiri. Kemudian Eida berkata, hanya Amado yang bisa melepas pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan, dan aku tak tahu apa kata kodenya. Kemudian Kode menjawab, jadi begitu, ya autentikasi biometrik itu bukan masalah. Aku hanya harus melakukan jutsu perubahan dan berubah menjadi dirinya. Kemudian Eida menjawab, tidak semudah itu, kau mungkin tak bisa melihatnya. Tapi dia merubah matanya menjadi alat sains ninja. Dan kau tahu, jutsu perubahan tak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi antara kau membuat Amado bekerja sama, atau kau mencungkil matanya membawa dia bersamamu. Tanpa di sini Bug menjadi ingin muntah. Lalu Kode menjawab, sialan, jadi menyerang Konoha untuk ini tak akan cukup. Tapi aku tak sebodoh Delta. Eida berkata, ini mungkin sebabnya dia berlindung di desa Shinobi. Dia sangat cerdas dan sadar diri, tapi aku akan bunuh dia jika bertemu dengannya nanti. Kode mendengarkan itu diam sejenak. Lalu Kode berkata, kau itu membenci Amado ya? Eida menjawab, ya, itu benar. Apakah kau tahu kenapa? Kode menjawab, karena dia mengubah ulang tubuhmu kan? Kemudian Eida menjawab, setengah benar, tapi bukan itu alasan utamanya. Kode menjawab, aku tidak tahu, aku menyerah. Jadi apa sebabnya? Eida diam sejenak, kemudian berkata, Kode, kau suka denganku bukan? Kode terkejut dan berkata, oh, tak perlu menebak-nebaknya lagi.
Eda kembali bertanya, "Jawab aku, Kode, apa kau suka denganku?" Kode akhirnya terpaksa menjawab dengan malu-malu, "Ya, aku suka denganmu, Eda. Aku sudah tergila-gila padamu sejak dari tadi." Tapi di saat yang sama, perasaanku padamu menimbulkan pertanyaan. Perasaanku ini sepertinya cukup nyata. Apakah itu tipuan yang diciptakan oleh kekuatanmu? Bak di sini tampak terdiam mendengar itu. Kemudian Eda menjawab, "Sungguh remeh sekali hal yang kau khawatirkan itu. Apa itu sungguh penting?" Kemudian Kode berkata, "Jangan salah paham. Aku tak membicarakan soal diriku sendiri. Aku hanya ingin tahu kemampuanmu, karena kita akan bekerja sama." Eda kemudian berkata, "Kau itu tak tahu apapun, Kode. Itu sebabnya kau tidak berguna." Kode tampak diam tidak membalas. Kemudian Eda berkata, "Itu tak terbatas padamu saja. Semua orang terpikat padaku, baik pria maupun wanita, mau siapapun mereka itu. Sekarang apa kau paham betapa membosankan dan merepotkan hal ini?" Kode terdiam mendengar itu. Eda melanjutkan, "Bukan dirimu yang paling ingin tahu apakah perasaanmu nyata atau tidak. Yang paling ingin tahu adalah aku. Bahkan orang yang mungkin secara alami sungguh suka padaku. Aku tak pernah tahu hati mereka, karena kekuatanku memaksa untuk mencuri hati mereka." Jadi ini adalah jawaban yang benar dari pertanyaanku tadi. Amado telah merebut cinta normal dariku. Aku tak bisa memaafkan itu. Itu sebabnya aku membenci dia. Kakek tua Bak tampaknya ketakutan. Dia tampak hendak pergi dan berkata, "Baiklah, Kode, sepertinya aku akan pergi sekarang. Semoga berhasil kalian berdua." Namun kemudian sabu hitam Kode muncul di kepala Bak. Bak terkejut dan Kode berkata, "Bagaimana denganmu, Bak? Sepertinya kau tak terpikat dengan Aida." Bak ketakutan menjawab, "Aku ini juga sama denganmu. Hanya saja itu terjadi dulu sekali." Aida kemudian berkata, "Bak itu pemalu. Jadi dia tidak menunjukkan di luar. Dan dia itu pengecut. Jadi kurasa dia itu takut. Itu menarik." Kemudian Kode menjawab, "Jadi begitu. Kurasa aku akhirnya paham alasan kenapa Boru melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkanmu. Dia juga terpikat padamu." Aida menjawab, "Itu benar, walau dia juga takut sama seperti Bak. Tentunya pada kekuatanku ini." Kode kemudian menyadari sesuatu dan berkata, "Tunggu dulu, kalau begitu aku harusnya sama dengan Jigen. Jadi bagaimana Jigen bisa memerintahkan untuk memusnahkanmu?" Aida lalu berkata, "Jigen adalah pengecualian. Aku tak bisa mencuri hatinya." Kode terkejut mendengar ini. Eda melanjutkan, "Ada dua macam hati yang tak bisa kucuri dengan kekuatanku. Yang satu adalah saudara-saudara, dan satunya adalah Otsutsuki." Kode berkata, "Jadi begitu, Otsutsuki?" Eda lalu bertanya, "Hei Kode, si bocah Kawaki itu, dia juga Otsutsuki bukan?" Kode diam sejenak dan berkata, "Ya, walau tidak sempurna, dia memiliki karma." Eda diam sejenak dan berkata, "Kembali pada Isiki. Pada akhirnya dia mati setelah termakan rencana dari Kawaki." Kode diam mendengar itu. Aida kemudian melanjutkan, "Saat aku melihat itu, hatiku berbunga-bunga. Itu sangat menegangkan. Aku belum merasakan itu sejak lama sekali." Kode menjawab, "Benarkah? Jadi begitu kejadiannya." "Kau benar. Kekuatanmu mungkin tak terpengaruh pada Kawaki. Kau akan bisa memiliki hubungan normal padanya. Dia mungkin bisa jadi pangeranmu." Eda menjawab, "Tepat. Kau itu mulai memahaminya, Kode." Kode meneruskan, "Kalau begitu hal yang sama terjadi pada Uzumaki Boruto. Dia juga mengalami otsutsufikasi karma. Jadi dia juga memenuhi syarat untuk jadi pangeranmu." Eda menjawab, "Boruto ya? Dia juga imut dan tampan. Tapi bagaimana dengan tujuanmu? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk menumbuhkan pohon suci?" Kode menjawab, "Apa kau yakin kau akan kehilangan satu pangeranmu?" Kemudian Aida menjawab, "Tidak masalah, walau tak kelihatan begitu, aku ini monogamis." Di sini Bak tampak masih terdiam. Dia berbicara pada hatinya berkata, kedengarannya hampir seperti transaksi perdagangan manusia. Mereka berdua itu memang sudah gila. Aida berkata, "Para kage saat ini sedang berunding. Mereka mencari dirimu untuk menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap." Kode kemudian menjawab, "Bagus. Kau ini memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang?" Sekali lagi kuucapkan, senang bertemu denganmu, Aida. Di sini tampak Kode menyodorkan segelas minuman. Aida membalas dan menjawab, "Begitu juga aku, Kode. Aku mengandalkanmu." Itulah bagian akhir manga Boruto chapter 57.
di mana akhirnya Eda dan Kode bekerja sama untuk memenuhi tujuan masing-masing. Kode harus melepas pembatas kekuatan, membunuh pelaku pembunuhan Ishiki, mengorbankan Boruto dan kecuali Kawaki. Sedangkan Aida, dia ingin Kawaki yang menjadi Otsutsuki untuk mendapat cinta yang normal yang dia inginkan. Itulah alur cerita chapter 57. Semoga terhibur dan saksikan terus kami hanya di Awan K News.